Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak warga Kota Bengkulu, khususnya Provinsi Bengkulu. Kembali lagi di channel podcast kita, podcast Petandang dalam program Apa Kabar Dang. Dan alhamdulillah hari ini kita bertandang di salah satu tempat kuliner ya di Kota Bengkulu yang cukup terkenal di sebelah mall. Mungkin adik sanak tahu. Dan hari ini kebetulan juga kita bertandang di sini dan hadir salah satu narasumber kita yang sudah cukup dikenal banyak masyarakat Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Kita langsung ngobrol. Tapi sebelum menonton tayangan ini nanti lebih dalam, lebih lengkap, jangan lupa kami ingatkan untuk like, comment, and subscribe ya, karena itu gratis dan agar channel ini terus berkembang dan terus semangat kami untuk menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan inspiratif tentunya. Dan bagi yang sudah melakukannya, kami ucapkan terima kasih. Nah, di sana kita langsung ngobrol saja dengan narasumber kita yang hari ini hadir. Tapi saya perkenalkan dulu ya di sana. Beliau ini adalah bernama lengkap Bang Jeki Haryanto. Bang Jeki Haryanto yang berprofesi sebagai apa nih Bang? Advokat. Nah, artinya beliau ini berkecimpung di dunia hukum, advokasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Dan beliau juga banyak aktif di bidang berbagai kegiatan organisasi Bang ya? Aktif juga ya? Juga, tapi berkaitan dengan hukum juga Bang ya? Hukum, ya. Okay. Nah Bang, panggilannya Bang apa? Bang Jeki apa Bang Haryanto? Bang Jeki. Bang Jek ya? Bang Jek. Bang Jek boleh. Bang Jek boleh. Nah Bang Jek, sapa-sapa lu Bang Jek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini ada kesempatan tampil di channelnya Bung Damar ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan nanti akan sedikit memberikan info-info yang mungkin ada beberapa masyarakat yang membutuhkan info. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu ada sada. Apa yang akan kami bicarakan ini, tentu ada di sana pasti penasaran ya. Ada yang pasti penasaran Bang ini Bang. Apa? Nah Bang, karena penasaran, jadi jangan sampai adik sana kita terlalu penasaran yang begitu lama. Ngobrol-ngobrol soal informasi atau isu yang tengah hangat dibicarakan hari ini Bang. Bahwa soal penahanan ijazah di tingkatan sekolah SMA sederajat di wilayah Kota Bengkulu cukup mengguncang ya, mengguncang, tapi itu sah-sah saja mungkin bagi kita mungkin biasa ya kan, dan ini kita mungkin apresiasi. Nah, dari kacamata Abang Jack melihat fenomena ini, nah ini kalau saya bicara fenomena nih karena agak langka Jalan terjadi jadi viral maksudnya. Jadi viral ya. Nah, dari kacamata hukum, apa yang dilakukan atau langkah yang dilakukan Wali Kota Bengkulu itu seperti apa nih, Bang? Ya, kalau saya melihat sebenarnya memang ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ya memang sudah seharusnya pemimpin itu begitu, memperhatikan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat. Saya pikir yang dilakukan Wali Kota itu bagus, cukup peka dan itu sudah tercantum dalam sumpah janji ya. Pada saat pelantikan betul. Sejahterakan masyarakat kan? Iya, betul. Jadi karena ini persoalan masyarakat kota mungkin. Iya. Jadi dia menganggap bahwa ini adalah warga kota. Ya. Jadi dia yang harusnya dapat menyelesaikan begitu. Mungkin anggapan dia begitu. Benar. Lantas dari kacamata hukum, artinya secara aturan main, apa yang dilakukan Pak Helmi menebus ijazah itu tidak menyalahi atau tidak sebenarnya? Sebetulnya begini, saya jelaskan sedikit. Jadi ada sebagian masyarakat ini menganggap bahwa seluruh dari tingkat SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, ini sekolahnya gratis semua. Tidak ada namanya biaya-biaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Saya pikir ini yang diluruskan dulu, harus didudukkan dulu. Nah, wajib belajar kita itu masih 9 tahun. Arti wajib belajar ini, pemerintah ini menyediakan anggaran untuk pendidikan tanpa dibebankan kepada siswa peserta didik dalam wajib belajar 9 tahun itu, dalam
pendidikan dasar istilahnya. Ya. Pendidikan dasarnya SD dan SMP. Makanya di untuk SD dan SMP tidak kita kenal lagi namanya SPP. Ya. Tidak kita kenal lagi. Ah. Nah, cuman masih ada uang komite katanya. Uang komite. Nah, saya pikir ini komite ini kesepakatan. Tinggal kalau ada keberatan, ada yang tidak mampu dan segala macam, disampaikan Iya, pada benar. saat rapat. Benar. Atau kalau memang tidak sempat rapat, ya temui kepala sekolah atau temui ketua komite. Sampaikan bahwa kita tidak mampu. Tapi kan Kita mungkin surat keberatan. keterangan SKTM itu ya. Ya, surat keterangan di rumah. Nah, kalau untuk SMK, SMA, SMK sederajat, ini SPP itu masih ada. Nah, SPP itu masih ada. Jadi jika SPP ini tertunggak, yang lama tertunggak, kan terakumulasi ini. Nah, iya. Nah, seperti kejadian ini, Ah. ada tunggakan uang komite, Ah. ada tunggakan SPP yang diakumulasikan jadi bernilai sekian, Iya. sekian kemarin. Nah, saya pikir ini akumulasi, bukan Satu diartikan peserta bahwa ujung-ujung mau- langsung muncul. mau ambil ijazah bayar 5 juta. Bukan ijazah 5 juta, bukan. Bukan begitu. Bukan. Jadi Ah. ini yang memang ini harus diluruskan. Iya. Harus disampaikan. Hmm. Bahwa bukan yang seperti itu harus tebus ijazah, ada harus bayar 5 juta terus kemudian masuk ke kantong kepala sekolah Ya, atau ya. masuk ke kantong guru-guru, Iya, tidak benar. begitu. Tidak begitu ya. Iya. Nah, misalnya tunggakan-tunggakan ini kemudian tidak dimintakan kepada siswa atau wali murid, jadi siapa yang harus bayar nanti? Nah, solusinya adalah surat keterangan tidak mampu. Iya. Uruslah surat keterangan tidak mampu sebagai syarat administrasi nanti bahwa orang ini yang bersangkutan tidak mampu membayar. Artinya surat Kalau tanpa surat itu, nanti secara administrasi nih orang ini belum bayar, misalnya ada bayar uang SPP apa komite, Hmm. tanpa ada administrasi surat keterangan tidak mampu. Lah yang bayarin siapa nanti? Iya, Apakah kepala sekolah? benar? Enggak mungkin. Atau ada yang bilang nih, kan ada dana bos. Iya, benar. Ah, itu Apakah pengalihan dana bos itu peruntukannya sudah ditentukan? ada rambu-rambunya, ada juk Tidak bisa Serta- ujuk-ujuk langsung Langsung- dipindahkan begitu. Benar. Ada mekanisme. Nanti jadi dianggap Menyalahi. Iya. dan jadi persoalan lagi. Kami lakukan konsekuensi hukum ya. Ada konsekuensi Iya, kan iya. begitu. Jadi saya pikir sekolah juga melakukan hal-hal itu bukan tidak memikirkan kepentingan siswa, Benar. kepentingan segala, tapi aturan juga harus dipenuhi gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita ini mentang-mentang begini melanggar, ini boleh begini, ini boleh begini, dia bisa juga begitu. Benar. Nah, mau jadi Indonesia ini negara hukum, Iya. bukan negara kekuasaan. Kalau kekuasaan itu atas perintah yang berkuasa, hukum itu bisa diabaikan semua. Akan begitu. Kalau negara hukum tidak bisa, kekuasaan dibatasi oleh hukum, dibatasi oleh aturan, kan begitu. Artinya memang Mm. bukan nilai ijazah sebesar itu ya yang muncul Salah, di publik. itu salah. Ini perlu di sana pahami bahwa memang kronologis kejadian itu sebenarnya memang kita harus juga bijak tadi bahwa ya dari penjelasan dari pihak sekolah, kemudian juga persoalan SKTM nih tidak juga serta-merta ketika dia tidak mampu pada saat mau ngambil ijazah itu juga salah, karena surat keterangan tidak mampu itu kan harus dilakukan pada saat mungkin di awal masuk sekolah, sehingga itu meringankan dia saat Dari awal. dari awal sampai hingga akhir. Iya. Nah, Ini yang bukan ya cuman memang ya namanya kita ini banyak tanggapan, Iya. banyak persepsi. ya sah-sah saja. Kenapa waktu awal kemarin tidak urus, awal masuk sekolah tidak urus kemarin belum masih mampu. Kemudian di perjalanan sekolah menjadi tidak mampu lagi. Iya. Oke lah, kita Oke. bisa terima. Tetapi tetap syarat administrasi seperti itu memang harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi, artinya kan ada bolong. Ya, nah. Ini tidak bayar, ini alasannya apa? Kalau tidak, maka yang bertanggung jawab, ada orang yang bertanggung jawab untuk nutupi itu, kan gitu kan? Ya, benar. Kalau ada suratnya, surat keterangan tidak mampu, maka itu jadi alasan untuk menutup itu. Ya. Kira-kira begitulah. Artinya memang ada sana bahwa angka nilai yang mungkin nilai fantastis dalam menebus ijazah itu sebenarnya bukan ijazahnya secara Iya, substansi. akumulasi pun dari 4 orang ini. Dari 4 orang itu Dari yang 4 orang. dari selama dia mengenyam pendidikan ya. Bukan selama mengenyam pendidikan. Pokoknya ada beberapa yang harus dipenuhi nih, Ya. yang harus dipenuhi.
pastinya mungkin nanti kita bisa tanya dengan kepala sekolah, tapi jelas itu adalah akumulasi dari tunggakan. Nah, jadi ada tunggakan diakumulasikan. Nah, kemudian ini yang perlu juga dijelaskan terkait dengan ada beberapa masyarakat ini bilang, pokoknya ijazah ini sekolah tidak boleh tahan. Sekolah tidak boleh tahan, sebetulnya bukan menahan sekolah ini. Jadi begini, pada saat tamat nih, udah ujian nih, ini kan ijazah ini dipersiapkan nih, belangko kosong, kosong, diisi nama dan sebagainya. Kemudian ada di situ kolom foto dan 3 jari. Kemudian di situ juga ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel kepala sekolah. Nah itu semua kan harus diisi. Nah pada saat mau mengisi itu, misal pada saat mau mengisi, siswa ini karena ketakutan, mungkin ketakutan soal tunggakan segala macam, jadi tidak datang lagi ke sekolah. Nah kalau kejadian itu terjadi, misalnya terjadi begitu, nah yang dilakukan sekolah apa? Karena misalnya tak boleh menahan nih, apakah ijazah itu ditandatangani kepala sekolah dulu, distempel terus dia antar ke rumah mereka, atau seperti apa? Atau tetap memanggil mereka untuk ke sekolah? Kalau tetap memanggil, kemudian mereka tidak datang juga, berarti ijazahnya harus dibawa. Apalagi udah bertahun-tahun ya? Dibawa ke mereka, terus mereka cap 3 jari dan tanda tangan, terus langsung diserahkan begitu. Kan nanti perlu legalisir dan sebagainya. Artinya kalau dibilang menahan itu, makanya itu tidak benar gitu. Bukan menahan. Ada aturan. Kalau semuanya udah komplit, ya kan, udah komplit, ada sertifikat, ada foto, udah lengkap ya, dan kemudian tidak diberikan. Saya pikir ini yang pas mungkin bahasanya. Ada yang bilang, waktu kejadian itu sudah ada semua foto dan cap 3 jari. Itu karena sudah pagi-paginya sudah dilakukan cap 3 jari sama tempel foto. Pagi-paginya sudah dipanggil mereka datang, ya kan, dengan surat SKTM, bawa surat SKTM, surat keterangan tidak mampu tadi, bawa datang, maka dilakukan pengecapan. Itu jadi itu dilakukan itu dalam beberapa hari sebelum kejadian. Artinya paginya ini dulu ada proses-proses sebelumnya yang terjadi. Sebelumnya itu memang belum ada cap 3 jari sama foto. Kalau belum ada foto cap 3 jari mau dikasihkan karena tidak boleh nahan, ya saya pikir nanti viral lagi nih. Misalnya ijazah ini dikasihkan karena tidak boleh nahan. Jadi dikasihkan nih, ada stempel kepala sekolah, ada tanda tangan kepala sekolah, terus karena tidak datang-datang ngambil ijazah, langsung dikasihkan yang kosong tadi ke siswa. Siswa langsung bingung, mana foto saya, mana cap 3 jari saya. Akhirnya foto lagi muncul lagi di publik. Medsos. Sekolah itu ngasih ijazah tanpa foto dan sidik jari. Nah, kan repot lagi akhirnya. Makanya ini harus bijak lah. Harus bijak. Nah, di sana bahwa memang masyarakat Provinsi Bengkulu ya, khususnya di Kota Bengkulu, diharapkan ya cerdas, melek sebuah persoalan, jangan sampai kemudian hal-hal yang ya masih belum begitu jelas sudah menyimpulkan. Ini yang kacau kita. Bahkan belum lengkap informasi, kadang sudah menyimpulkan. Kan ini yang jelas harus dilihat bahwa orang berpikir bahwa tidak boleh mengut itu ada pidana segala macam. Saya pikir ini juga yang harus diluruskan. Makanya harus dipisahkan dulu. Wajib belajar 9 tahun ataukah wajib belajar 12 tahun nih kita nih sekarang. Ini masih 9 secara nasional. Bengkulu belum 12. Itu di undang-undang ya? Di mana? Iya, ada aturannya. Iya. Undang-undang. Wajib belajar 9 tahun kan, undang-undang Sisdiknas kalau salah ya. Jadi begini, wajib belajar 9 tahun. Misalnya ada persoalan, ada yang putus sekolah. Maka pemerintah nih melalui guru ini harus datang tanya kenapa putus sekolah. Karena kita nih program Indonesia ini wajib belajar 9 tahun. Nggak boleh putus sekolah. Minimal ya. Minimal harus sampai SMP tanggung jawab negara itu. Tanggung jawab negara. Nah, pertanyaannya kalau SMA? SMA belum wajib belajar. Jadi masih diserahkan kamu mau ke jenjang sekolah menengah atau tidak. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Tapi kalau di 9 tahun taman SD namanya wajib. Tidak bisa sekolah lagi, Pak. Tidak sekolah lagi. Pemerintah nih harus cari tahu nih penyebabnya apa dan wajib di sekolah. Macam mana caranya wajib sekolah.
Karena program negaranya 9 tahun, harus tamat 9 tahun. Nah, kalau dia belum 12 tahun, maka kewajiban sampai 12 ini artinya sifat wajibnya hilang. Nah, artinya kan begitu kan? itu kembalikan ke orang tua dan masyarakat. Nah, jadi kalau di 9 tahun itu pemerintah yang berperan aktif karena 9 tahun banyak Iya. belajar, kalau sampai di SMA ini Jenjangnya. ya kan, seharusnya siswa dan orang tua yang berperan aktif. Atau siswanya juga sudah usianya udah cukup matang ya, udah matang. cukup dewasa untuk berpikir. Iya. Kalau SMA, Benar. begitu juga orang tua yang aktif. Nah, ini yang kadang salah persepsi. Ya, Nah, ini artinya bahwa memang pendidikan gratis itu sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas wajib belajar 9 tahun. Ketika masuk di tingkat level SMA, bahwa diharapkan ya peran aktif orang tua untuk ya bisa memilah mana sekolah yang pas untuk mereka sesuai Iya. dengan tidak Iya. kan, artinya kalau tidak mampu artinya kan ada Iya. jalan-jalan yang bisa mengeluarkan SKTM, artinya tetap bisa mengenyam pendidikan di jenjang SMA dengan mungkin kalau sekarang pemberlakuan mungkin uang SPP kan? karena tidak diatur lagi dan wajar mungkin ada SPP. ya bukan berarti begini. Kewajiban pembayaran uang-uang yang begitu, itu tuh bukan harga mati. Jadi ada pengecualian, misalnya orang yang tidak mampu dan segala macam, ya tidak dibebani. Tapi itu tadi dari awal misalnya disampaikan bahwa dia tidak mampu, ekonominya lemah atau seperti apa. Dari awal dikasih tahu, sudah pasti sekolah ini pasti ada kebijakan-kebijakan, Pasti bijak ya. pasti kebijakan-kebijakan ada. Nah, kalau kasusnya begitu, tapi kalau kasusnya beda lagi kan beda lagi ceritanya jadi berbeda lagi. Iya, iya. Artinya memang kalau dari ke kacamata hukum melihat persoalan ini memang jangan sampai ya menimbulkan hal dampak negatif Bang ya. Iya, kalau sebenarnya kalau dari Mungkin dari sebenarnya kalau persoalan ini yang menyentuh persoalan hukumnya kan hanya soal apakah uang-uang yang muncul yang dibayarkan oleh wali kota itu legal atau tidak. Nah, kan sisi itu kan, legal atau tidak. Atau yang keduanya mungkin apakah SMA sederajat, SMK, SMA sederajat itu ini boleh misalnya mengenakan uang seperti SPP dan sebagainya. Nah, wilayahnya wilayah yang seperti itu. Cuma sedikit yang menyentuh wilayah hukum. Lebih banyak sebenarnya ini persoalan dari sisi pendidikannya, dunia pendidikan ya, psikologis ya, dunia pendidikan. Karena begini, dengan adanya persoalan yang seperti ini, kita bisa bayangkan nih hubungan 4 orang ini kan ini dianggap jadi gara-gara ini jadi hubungan kan jadi tidak berjalan normal, tidak berjalan sebagaimana mestinya kan, seharusnya kan. Ada persoalan ini, nah bagaimana hubungan antara alumni dan sekolah? Gitu. Ini kan jadi rusak. Inilah cerminan akhirnya cerminan yang buruk akhirnya kan. Antara alumni, karena kita sering dengar sekarang nih ada kumpul-kumpul nih alumni angkatan tahun sekian, SMA berapa, kan sering kita kumpul-kumpul begitu kan. Nah, ini kan akan berpengaruh secara psikologis ke mereka, baik sekolah baik mereka. Bisa jadi bahan bulian juga nanti ya. Nah, ini kekhawatiran itu kan banyak jadinya. Akhirnya menimbulkan ya kalau tidak mungkin anak-anak usia anak-anak kan labil ya. Bisa aja keributan akhirnya ini kan. Bisa jadi jadi karena dibully segala macam. Makanya itu kalau kuncinya harus bijak sebenarnya. Apakah memang pilihan penyelesaian ijazah itu harus begini gitu, nah atau adakah cara lain? Misalnya ada yang peduli nih, seperti Bung Damar nih peduli. Apa harus memang melakukan cara yang begini atau bisa cara lain sehingga tidak ada ekses negatif yang muncul gitu? Tidak efek negatif ya. Apakah tidak ada cara lain? Kalau tidak ada cara lain, oke lah kita bisa terima. Tapi kalau misalnya memang itu caranya cuma yang bisa dilakukan, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang memang udah harus jadinya begini. Tapi kalau memang masih ada cara lain, ya saya pikir harus bijak tadi. Jangan kemudian menyelesaikannya. Bukan berarti gini, bukan berarti jadi beranggapan
saya ini jadi membela mati-matian kepala sekolah Benar. misalnya. Jangan penilai begitu juga. Iya. Jangan Coba sempit cerna, ya. coba cerna juga. Coba cerna juga. Jadi jangan beranggapan membela mati-matian terhadap sesuatu yang salah. Ya. Kita kalau memang salah, kita akui salah. Itu kebijakan yang diambil untuk dikembalikan itu sebenarnya tidak dikembalikan pun tidak apa-apa. Sebetulnya tidak dikembalikan apa. Cuma kenapa diambil kebijakan? Karena yang dipersoalkan uang 5 juta itu. Alangkah baiknya kalau uang 5 juta itu udahlah kita berikan kembali lah ke mereka. Karena mereka mereka bilang bahwa mereka tidak mampu, ada surat keterangan tidak mampu. Saya pikir udah kasihkan lagi ke mereka. Nah, persoalan lainnya ini kita sama-sama pecahkan nanti. Misalnya menutup lubang tadi. Tapi ya saya yakin saya ini kan udah ada surat keterangan tidak mampu dan sebagainya. Kasihkan aja kembali ke orang itu. Tapi kalau memang mereka tidak mau terima seperti hasil dengan kepala sekolah waktu itu, ya kita cari orang yang memang klasifikasi bisa menerima tidak mampu di SMK itulah, di sekolah itulah. Artinya begini, Bang ya, dari ranah hukum ya, bahwa memang munculnya uang pungutan atau uang iuran ya, Jangan salah nih, di istilah pendidikan ini berbeda semua arti. Sumbangan, pungutan, iuran itu berbeda semua. Beda arti, tapi tujuan substansi sama ya. Saya pikir kalau secara esensi secara esensi mungkin sama, ngambil duit. Cuman dalam dunia pendidikan itu semua berbeda. Berbeda. Sumbangan. Nah, iuran. ada yang ditetapkan. Kalau ditetapkan nilainya itu tidak bisa dia dibilang sumbangan. Karena prinsipnya kalau sumbangan itu sukarela, tidak ada keharusan sekian. Nah, tapi kalau iuran wajib ya. Kalau iuran. Iya, iuran dan pungutan tadi, bukan pungutan ya, apa istilahnya itu? Iya, pungutan ya, yang ditetapkan maksudnya. Jadi saya tuh mau menyampaikan bahwa yang lebih paham ini orang-orang pendidikan sebetulnya, bahwa ada perbedaan kata-kata iuran, kata-kata pungutan, kata-kata sumbangan. Nah, ini berbeda-beda, berbeda-beda arti. Walaupun esensinya ya ngasih kan gitu, atau menerima atau ngasih ya, ada yang menerima, ada yang ngasih kan gitu. Nah, harapan dengan kejadian ini, diharapkan dengan kejadian ini apa sih dari Abang selaku pemerhati juga? Saya pikir begini, memang seluruhnya ya, kita tidak pungkiri bahwa persoalan-persoalan termasuk persoalan dalam dunia pendidikan ini banyak. Sudah pasti kejadian ini ada hikmah. Sudah pasti ada evaluasi, ada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan terkait dengan ini. Dan itu memang sudah seharusnya dilakukan. Dan saya yakin itu akan dilakukan. Cuma ya semuanya butuh proses. Tidak semuanya harus sekarang begini, harus begini. Itu memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak kan tidak bagus juga. Memaksakan peraturan, apalagi menambah aturan ya. Bala 6 tuh. Jadi tidak bisa semuanya harus begini, harus begini ya. Tidak bisa begitu juga. Semuanya harus diproses, ada evaluasi, baru nanti disimpulkan kebijakan yang diambil seperti ini. Ini kan birokrasi, bukan apa? Bukan perusahaan pribadi yang bisa melompat-lompat. Semuanya nanti kan akan dipertanggungjawabkan. Karena ini negara, ini pemerintahan. Ya, apalagi tatanannya mulai dari pemerintahan, levelnya dinas, sekolah, itu kan tatanan pemerintahan yang ada aturan main ya. Ada tingkatan-tingkatan kan, levelitasnya. Kalau kepala sekolah ada kepala dinas, ada Kabid dulu nih, ada Kabid, ada kepala dinas sampai ke gubernur, sekda. Dan mestinya birokrasi itu harus jalan sebenarnya, komunikasi ya. Nggak perlu harus langsung ke pentolannya ya, langsung untuk persoalan ini sebenarnya. Ya, secara etika mungkin. Karena tingkatan-tingkatan tadi ini ada tingkatan-tingkatan. Ya kan? Jadi tujuan mungkin ya kan sama seperti kalau orang bilang macam mana dengan misalnya itu terjadi dengan keluarga ijazahnya ditahan dan sebagainya. Pasti di balik begitu. Di balik pertanyaan. Yo,
kalau terjadi dengan keluarga kita, oh ya pasti kita akan urus juga. Jelas. Itu pasti kita akan urusnya. Pasti kita Dan urus. tidak mesti harus cara-cara seperti ini mungkin ya. Untuk mesti Ya, cara-cara itu bombastis. sih yang menilai kan Iya. Bung Damar sendiri dengan pemirsa lah. Iya, iya. Artinya bahwa memang ada Penonton sana. YouTube Bung Damar inilah yang menilai. Jadi bahwa ada sana dengan peristiwa ini sebenarnya diharapkan ya ada kedewasaan ya, kedewasaan semua pihak ya. Masyarakat artinya menerima atau mendapatkan informasi juga tidak langsung serta merta ditelan. Asal ada Iya. ditelaah karena apalagi arus informasi ya Bang ya. Iya. Arus informasi yang luar biasa dalam hitungan detik, menit itu berseliweran terus. Artinya bahwa memang terkait dengan fenomena ini fenomena nih Bu. Aku bukan bilang, kalau aku sepakat lebih bukan viral ini, fenomena. Karena viral belum tentu, kalau viral tuh mungkin agak skupnya lebih luas lagi. Ini sebuah fenomena yang ya mungkin baru kali ini terjadi ya, baru kali terjadi. Kalau lihat karena ukuran sekarang ini kan Google kan. Mungkin kalau di Google Udah. ya baru Bengkulu jadi ngetop lagi. Jadi berharap bahwa masyarakat kita Bengkulu untuk cerdas, untuk bijak dalam menelaah informasi. Jangan kemudian menjadi korban informasi. Benar itu Bang? Karena tadi kita ada aturan juga, undang-undang ITE juga harus bijak juga, Bang ya. Cuman itu fenomena media sosial, fenomena dunia IT kan? Iya, dunia informasi dan teknologi ini itu fenomena juga. Iya. Kadang orang yang memang bukan basic pendidikannya ini, bukan pengetahuan juga atau sekolahnya juga bukan tentang ini, kadang ngomong soal itu. Kadang ya pokoknya sudah jadi ahli semua kalau di media sosial tuh. Benar. Pernyataan kayak pernyataan misalnya seorang ahli gitu. Iya. Jadi menyimpulkan sendiri. Menyimpulkan sendiri. Tapi ya kita tidak bisa batasi ya, karena itu kan kebebasan berpendapat. Iya. Ya. Kebebasan berpendapat. Orang berpendapatnya begini ya. Kan hal itu hal yang sah. Dilindungi undang-undang. Kemudian teman kalaupun berasumsi atau berpendapat harus juga ada dasar, Bang ya. Ada dasar. Itu kan rambu-rambu di undang-undang ITE juga sudah jelas. Artinya silakan masyarakat berasumsi, berpendapat di ruang medsos, namun tetap juga artinya ada nilai-nilai edukasinya. Itu seharusnya. Mestinya demikian ya. Sehingga jadi lebih bermanfaat banyak orang, bukan kemudian menciptakan kegaduhan. Iya, itu yang seharusnya. Nah, ada sana. Demikianlah obrolan kita dengan Bang Jeki. Semoga apa yang disampaikan Bang Jeki ini menjadi semacam wawasan baru, membuka pemikiran masyarakat di sana yang selama ini mungkin disuguhkan informasi seputar penanganan ijazah. Dan tadi sudah dijelaskan juga sedikit terkait dengan nominal uang segala macam, terus alirannya kemana sudah dijelaskan juga tadi secara gamblang. Kemudian juga soal istilah pungutan itu juga banyak juga ternyata banyak juga istilah iuran pendidikan itu. Dan juga itu juga harus dipahami para orang tua, karena jangan sampai kemudian terjebak dengan istilah iuran, jangan disamaratakan. Karena kalau disamaratakan gawat. Karena ada sumbangan sifatnya sukarela dan itu tidak ada nilai semampunya. Sumbangan itu kayak sumbangan komite. Itu besarannya tidak pernah pemerintah tentukan. Sepakatilah sendiri. Sepakatilah musyawarah mufakat. Musyawarah sendiri. Kalau tidak terima ya sampaikan pada saat itu. Keberatannya seperti apa, alasannya apa. Jangan kemudian sudah disepakati kemudian ini sering terjadi. Nah, makanya ini juga masyarakat juga jangan beraninya di medsos. Muncullah, sampaikan di forum resmi misalnya orang tua. Edukasi, memberanikan diri, sampaikan ketika mendengar tidak mampu, sampaikan, lampirin surat keterangan tidak mampu, sehingga jangan sampai anak menjadi korban. Anak dan dunia pendidikan. Anak dan dunia pendidikan. Karena kenapa? Kemajuan suatu negara itu diukur dari tingkat pendidikan. Ya, bukan ekonomi. Mungkin ekonomi itu setelah itu. Karena tolak ukur Jepang aja itu saya pernah dengar pada saat di bom nuklir, dia yang ditanya duluan berapa lagi sisa-sisa guru kita. Bayangkan, bukan nanya berapa gedung yang hancur, enggak ditanyanya. Berapa jumlah orang yang mati, enggak. Cuman berapa banyak guru yang masih tersisa. Karena betapa pentingnya dunia pendidikan. Sepakat enggak? Iyalah, sepakat. Ya, ini ada persoalan pendidikan dan ada persoalan guru. Di sini juga terjadi sama, itu. Itu makanya. Jangan sampai Bengkulu, provinsi Bengkulu diguncang oleh dunia pendidikan yang tanda kutip mungkin tidak positif, akhirnya menimbulkan korban.
Nah ini jangan sampai, apalagi kalau guru lo udah merajuk, kacau juga ya. Kalau nggak merajuk, nggak mau ngajar lagi dia gara-gara kapok. Ada lagi Iwan Fals sama Bakri kan dulu, soal guru itu kan. Iya. Coba Coba Fals itu. caranya nih, baiknya. Umar Bakri. Umar Bakri. Ya, pokoknya judulnya Umar Bakri. Nah, saking maksudnya guru ini sampai dibuat lagu kan. Iya. Pasti memang peranan guru Vital dalam dunia pendidikan, dalam sebuah pemerintahan sebuah negara itu. Peranannya penting. sangat. Iya kan? Presiden kita Jokowi misalnya. Benar. Ini kan sekolahnya dari SD, kan ada guru-guru di situ. Iya, orang-orang yang Ada berperan. Nah ini kan berperan semua, sehingga Pak Jokowi menjadi presiden. Iya, membentuk karakter presiden yang seperti Iya kan? ini. Ya. Kemarin kan luar biasa nih. Sama, aku juga di sini Biasa. karena guru. Nah, Iya, karena kalau nggak ada guru mungkin aku nggak seperti ini. Jadi ya seperti YouTuber seperti ini, Bang. Iya kan, Bang? Karena YouTuber itu profesi juga. Nah, Ya, karena udah jadi profesi. makanya itu kan berproses akibat ditempa oleh orang-orang yang mendukung kita selama ini. Dari tadi wajib belajar 9 tahun. Kalau nggak sekolah mungkin nggak bisa juga baca kan. Iya. Agak gaptek juga kita kan. Benar nggak? Karena terbelakang. Masih mending keterbelakangan ekonomi daripada keterbelakangan dunia pendidikan. Itu kalau dari saya. Satu lagi yang terakhir, terkait dengan wajib belajar 9 tahun. Harapan kita juga ini kan harapan besar. Ya. Termasuk mungkin harapan semua masyarakat Bengkulu. Ya. Artinya karena ada beberapa daerah yang sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun, tapi bukan oleh undang-undang dia, Tapi kebijakan otonomi kebijakan daerah. daerah. Nah, itu Jadi dilaksanakan kebijakan daerah soal wajib belajar 12 tahun. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat bisa terrealisasi, karena memang proses itu kan butuh proses, butuh payung hukum dan sebagainya. Gitu lah. Jadi di daerah mana itu, Bang? Sudah belajar? Kalau ada program wajib belajar 12 tahun sampai tingkat SMA, maka pembiayaan SMA ini akan diambil dari APBD. Pos ya. Itu pos APBD Iya, akan pos. diambil untuk menutup biaya-biaya pendidikan di Tingkat SMA. setelah Iya. 9 tahun itu. Iya. Nah, jadi begitu. Artinya juga perlu dukungan semua pihak kalau untuk memang merealisasikan hal Iya, tersebut pasti, kan. Pasti Dukungan dari harus itu. DPR, dari pemerintah kabupaten kota, karena ini levelnya sudah levelnya provinsi kan, Ya. bicaranya skupnya. Kecuali nanti dibalikan tergantung kalau aturan sudah berubah ya silakan saja Ya. disesuaikan dengan aturan yang main yang berlaku di masing-masing daerah. Kalau sekarang karena wilayah setingkat SMA derajat ini wilayah provinsi, maka ya butuh dukungan. Ya. Tentunya kan tidak cukup oleh gubernur saja, tidak cukup dengan DPR saja. Artinya masyarakat Provinsi Bengkulu ikut mendukung. Iya, harus bersama-sama, Ya. bersama-sama saling dukung, saling dukung agar semua tujuan yang baik ya harus didukung. Termasuk tujuan misalnya kalau memang tujuannya memang ini untuk menyelesaikan semua Ya. demi generasi muda, bahasanya demi Ya, demi kemanusiaan. perusahaan pendidikan dan sebagainya. Saya pikir kalau tujuannya baik, Kita selain dapat apresiasi juga dapat pahala. jelas itulah. Kita di agama juga udah disebutkan ya. Ya. Buatlah kamu sehingga ya akan dibalas dengan kebaikan. Ya kan. Nah, itu sana di sana. Semoga apa yang kami sampaikan atau kita diskusikan tadi bisa memberikan gambaran luas, bisa menginspirasi di sana untuk lebih cerdas, lebih bijak menyikapi setiap persoalan, khususnya yang sekarang lagi fenomena informasi soal penanganan ijazah yang sudah jadi pembicaraan publik. Nah, dari sana nampaknya diskusi kita akhiri. Saya selaku host mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan, dan di akhir video ini juga kami ingatkan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, karena tayangan ini akan bisa terus berkembang, dan bagi yang sudah melakukannya kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.